Shalom, bertemu lagi di channel Hidup Bersama Firman. Kali ini kita akan baca kitab Kejadian pasal 3. Dan inti topik ringkasnya sebagai berikut. Kejadian pasal 3. Suara penipuan. Inti ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dua pasal pertama kitab Kejadian, yaitu bab 1 dan 2 atau bab 1, firman Tuhan merupakan satu-satunya suara yang bekerja, menciptakan dan memerintah. Namun kini di pasal 3 ini sebuah firman lain muncul, tapi ditulis dengan huruf F kecil, yaitu suara iblis, si penipu. Ia adalah ular yang menipu, seperti disebutkan dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 3. Seorang pendusta dan pembunuh dalam Yohanes 8 ayat 44. Ia mempertanyakan perkataan Tuhan dan kebaikannya di Kejadian pasal 3 ayat 1. Menolak peringatannya pada ayat yang keempat. Lalu mengganti kebenaran Tuhan dengan kebohongan. Itu ada di ayat 5 pasal 3 kitab Kejadian. Engkau akan seperti Allah adalah dusta terbesarnya. Disebut dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 juga. Roma 1 21 sampai 25. Dan banyak orang masih mempercayainya. Hawa tertipu ketika ia makan, tetapi Adam tidak. Hawa ia berdosa dengan mata terbuka lebar, disebutkan dalam Timotius 2 ayat 14. Ia lebih suka kehilangan kekuasaan yang dipercayakan Tuhan daripada terpisah dari istrinya. Itu adalah Adam. Dia lebih memikirkan takut terpisah dari istrinya daripada kehilangan kekuasaan yang dipercayakan Tuhan. Kemudian inti yang ketiga, suara kasih. Itu di kitab Kejadian pas ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Kejadian 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Suara kasih. Rasa bersalah membuahkan ketakutan. Dan ketakutan membuat kita ingin lari dan bersembunyi. Dalam situasi normal, Adam dan Hawa akan berlari. Untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi dalam situasi ini, keduanya kini justru berlari menjauh. Karena mereka telah menjadi orang berdosa. Di Roma 3 ayat 10 sampai 12 juga menyebutkan hal ini. Orang-orang berdosa tidak dapat menutupi dosa mereka dengan usaha sendiri. Mereka juga tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Bapa di surga mencari orang-orang berdosa yang terhilang. Hal yang sama dilakukan Yesus ketika berada di dunia. Lukas 19 ayat 10. Dan terus dikerjakan Roh Kudus saat ini melalui umatnya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-29 dan seterusnya. Tuhan ingin memakai kita untuk memanggil banyak orang kepada keselamatan. Kisah Para Rasul ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, itulah. Walaupun manusia menjauh dari Allah,
Tetapi Allah mengasihi, Dia mencari manusia. Mengatasi pencobaan, itu topik inti yang berikutnya. Tuhan menguji kita untuk memunculkan hal-hal terbaik dalam diri kita. Sedangkan iblis mencobai kita untuk memunculkan hal-hal terburuk dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 1-15 menyebutkan demikian. Iblis memberi umpan dengan apa yang kelihatannya baik. Kita lalu menyambut umpan itu dan akhirnya melakukan sesuatu yang buruk. Kita dapat mengatasi si pencoba itu dengan beriman dan memakai senjata yang disediakan Tuhan. Efesus 6 ayat 10-18. Dengan menggunakan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan mempercayai Tuhan untuk memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan dengan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Pada kitab Kejadian pasal 3 ini juga ada pokok pengertian tentang suara penghakiman. Ayat 14, ayat 16 sampai dengan 19. Tuhan mengutuk ular dan tanah, tetapi Dia tidak mengutuk Adam dan Hawa. Akibat dari kejatuhan manusia ada di sekeliling kita dan kita menderita karena itu. Hukuman terakhir adalah maut. Manusia dapat mengatasi lingkungan yang sulit sampai batas-batas tertentu, tapi ia tidak berdaya mengatasi musuh terakhir, yaitu maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Kemenangan satu-satunya atas maut adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dan 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Kemudian inti yang berikutnya dalam Kejadian pasal 3 ini adalah ada suara kasih karunia, ayat yang ke-15 dan 20 sampai dengan 24. Dalam ayat 15 Tuhan menyatakan perang terhadap iblis dan memberikan janji pertama tentang Sang Penebus. Iblis akan meremukkan tumit Kristus, tetapi Kristus akan meremukkan kepala iblis dan mengalahkannya. Yohanes 12 ayat 31 juga disebutkan dalam Kolose 2 ayat 15. Adam percaya pada janji Tuhan bahwa istrinya akan melahirkan keturunan. Dan iman itu menyelamatkannya. Dia menamakan istrinya Hawa, yang berarti pemberi kehidupan. Menanggapi iman mereka, Tuhan menumpahkan darah binatang yang tidak bersalah dan mengenakan kulit sebagai pakaian bagi mereka. Dan jalan satu-satunya bagi orang-orang berdosa untuk diselamatkan adalah melalui iman dalam darah Kristus yang tertumpah bagi mereka. Ibrani 9 ayat 22, lihat juga Yesaya 6, Yesaya 61 ayat yang 10, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Ketidaktaatan Adam yang pertama menenggelamkan kita dalam dosa. Tetapi ketaatan Adam yang terakhir membawa keselamatan. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21, yaitu ketaatan Adam yang terakhir, yaitu sang manusia Kristus Yesus yang taat. Adam yang pertama adalah pencuri dan diusir dari Firdaus. Adam yang terakhir berkata kepada seseorang pencuri bahwa ia akan memasuki Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Di dalam Adam kita mati, di dalam Kristus kita mendapat hidup yang kekal. Demikianlah isi inti daripada
kitab Kejadian pasal 3 yang kemudian digenapi dalam kehidupan Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa yang dibawa oleh sang manusia pertama, Adam. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.